agar membuat DC Aku Laku itu tidak jadi ke rumah teman-teman ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Ini sedikit tips dan trik untuk teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online Aku Laku. Karena ciri khas dari DC Aku Laku atau DC pinjol-pinjol lain, kalau mau datang ke rumah itu mereka itu nggak pernah info-info ya teman-teman. Jadi nggak pernah nge-WA, nggak pernah misalkan saya akan datang ke rumah bapak atau ibu nanti sore, itu enggak ya teman-teman. Seringnya mereka itu tiba-tiba aja nongol di depan rumah teman-teman. Biasanya ya memang seperti itu ya teman-teman. Ancaman-ancaman seperti itu banyak kok ya teman-teman di luar sana yang gagal bayar di Aku Laku terus kemudian mendapatkan ancaman yang sama dan dijanjiin misalkan datang jam 10 siang atau jam 12 siang ke rumah teman-teman, itu ternyata setelah ditunggu itu nggak ada. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman ditagih DC di Aku Laku, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang membayar sebagian dahulu pinjamannya, itu tidak akan mempengaruhi DC akan datang ke rumah atau tidak. Apa saja sih sebenarnya resiko terberat di Aku Laku sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dan teman-teman bisa menghadapi segala teror, segala penagihan dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman saat ini masih ada tanggungan atau tunggakan ataupun tagihan di Aku Laku yang menyebabkan teman-teman telat bayar di Aku Laku atau gagal bayar di Aku Laku, yang pertama, jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di Aku Laku, pasti ada konsekuensinya yaitu denda ya teman-teman. Baik produk pinjaman paylater ataupun pinjaman tunai, yaitu seperti dana cicil. Kemudian pinjaman tunai itu tetap akan ada bunganya teman-teman ya. Jadi teman-teman misal di awal itu teman-teman pakai aplikasi Aku Laku, misalkan teman-teman Aku Laku paylater. Jadi untuk cicilannya itu kan ada yang bunganya 0% ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tetap akan dikenakan denda jika teman-teman terlambat membayarnya. Itu sudah pasti ada dan ada nilai maksimumnya. Jadi jika teman-teman itu mungkin hutangnya 2 juta, jadi 20 juta itu enggak ya teman-teman, tapi maksimal itu menjadi 4 juta, jadi 100% dari pokok pinjaman. Nah, untuk masalah denda, jadi teman-teman ada perhitungannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sedang galbay, di mana telat bayar atau gagal bayar paylater ataupun dana cicil ataupun dana tunai, biasanya jadi intinya denda itu sudah pasti ada. Tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah nggak bakal denda teman-teman itu berkali-kali lipat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, teman-teman akan masuk ke daftar hitam Aku Laku. Jadi maksudnya daftar hitam itu apa sih? Jadi itu seakan-akan jika teman-teman itu misalkan mempunyai atau membeli sebuah barang di Aku Laku, banyak produknya paylater, terus teman-teman itu ada pinjamannya atau dana cicil, maka teman-teman nggak bisa mengajukan misalkan pembelian barang dan lain sebagainya kalau daftar hitam. Terus kemudian kalau BI checking juga teman-teman nanti akan bermasalah, di mana nanti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari itu akan masuk ke daftar hitam atau di blacklist oleh BI checking atau Slick OJK. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.